Halo guys, jadi hari ini kita mau ngelakuin remap di Elika. Itu bengkelnya ada di daerah Sunter. Kenapa gue mutusin untuk ngelakuin remap di sini? Karena satu, gue tahu di sini bisa ngelakuin custom tune untuk ECU sama TCU-nya. Kenapa gue nggak mau mappingan yang off the counter aja gitu? Udah disiapin sama satu tuner terus langsung di copy ke mobil-mobil lain yang sejenis. Karena gue yakin tiap mobil walaupun mesinnya sama, modelnya sama, tapi tiap mobil bisa punya kondisi yang beda-beda. Dan gue sendiri nggak gitu mau tuningan yang terlalu agresif, makanya gue pilih untuk di custom tune aja. Kedua, karena di sini ada dyno-nya sendiri, paketnya udah termasuk dyno before and after. Dan yang ketiga, gue ngeliat si Kodavin juga udah pernah bikin konten tentang remap C43. Memang mesinnya rada beda, dia pakai M276. Kalau ini kan M274, tapi seenggaknya itu masih sama-sama 205. Jadi gue yakin Kodavin juga bisa ngelakuin remap untuk di mobil ini. Jadi persiapannya sebelum ngelakuin remap, di video sebelumnya gue udah ganti catless downpipe. Jadi downpipe yang lama dicopot, yang ada catalytic converternya. Habis itu pasang downpipe baru yang plong nggak ada catalytic converternya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke bengkelnya. Nggak harus di-push, yang terlalu di-push banget sih. Target kita ya 240 HP aja. Oke, sama ininya aja sih, check engine-nya nyala kan tadi kan? Karena downpipe ya? Karena downpipe, iya. Tadi di scan catalytic converternya kok nggak ada gitu. Iya. Bisa. Oke, siap. Dulu. Nah, ini sebenarnya kalau untuk filter udaranya kok, menurut kau gimana? Perlu diganti nggak? Ini sih replacement filter, at least biar udara masuknya lebih plong. Kalau any filter sebenarnya mobil turbo lu wajib rutin ganti atau bersihkan. Biasa yang replacement itu harus dibersihinnya tiap berapa lama kok? Seharusnya kalau dalam kondisi udara bersih itu 10.000, tapi kalau di Jakarta 5.000 aja. 5.000. Udah kotor pasti. Iya. Nah, efek negatifnya kalau lo biarin dia mampet, turbo lu bisa cepet jebol karena kerja turbo jadi lebih kencang. Karena turbo ada target boost tertentu nih. Kalau pintu utamanya filter mampet, dia bilang kan tekor kan? Iya. Dia kerjanya lebih keras 10%, 20%, 30% cepet jebol. Tapi kalau untuk si Mota ada untuk yang M274 kok? Ada. Ya? Sama piping kita lihat ntar ada rembes apa enggak waktu dyno. Kalau dia ada rembes di benerin dulu. Ganti filter. Berarti harus sekarang diganti dulu dong kok? Iya. Oke. Ganti filter naik power. Oke. Dibuka coba balance filter. Ada rekomendasi lain sebenarnya buat ini namanya diver perform. Oh, oke, iya aku PV tahu. itu Dipasang di sini ya, di dekat di wastegate-nya itu. Jadi gunanya tuh kalau lu ganti, by the time lu injak, lu lepas. Dia masih nahan ya. Nah, kalau Iya. standar kan dibikin buat stok. Ya lu pakai ini, lu rasain dulu. Siap. Lu rasain biar lebih enak. Apa lu boleh coba itu sih. Tapi itu perlu di custom tune ulang nggak kalau ada pergantian parts? Nggak perlu ya? Dia ngerubah respon aja sih. Oke. Dia nggak naikin boost level jadi naik lagi. Oke. Sama kedua, ini kira-kira TCU-nya bakal di remap juga nggak? Enggak. Enggak. ECU dan TCU terpisah. Oke. TCU yang ini jujur tidak ada yang bikin. Oh, I see. Untuk pembusnya sih. Tapi gue cek ya ntar kalau ada. Oke, siap. Karena kayak gitu Mercy berapa lama nggak ada begitu cek ternyata ada. Siap, boleh.
Berarti memang better sebelum di remap coil, busi semuanya ganti. Gitu. Sama cooling system ya bro. Cooling system make sure fit lah gitu ya. Fit ya. Jadi jangan sampai ada ambiar di sini, itu kan bikin jadi lama. Betul. Juga kan. Anyway sekarang bagus sih, malah jadi lebih bagus dari yang tadi ya. Oh oke. Sekarang kita dapat yang sebelumnya itu kan tadi ini nih yang pertama nih 150 dan ganti filter apa segala udah panas. Anggap aja yang dari 160 deh ya. Oke. Ini gen yang kita dapat sekarang. Sebelumnya ngegaspol 5200 216, sekarang 216 mah dapat dari RPM 3800 4000. Oke siap. Tempat yang sama naiknya 20% lah ya. Nah, kan 40 horsepower gitu kan. Dan masih aman kan gue ini? Masih aman banget. Masih aman. Ini tadi mau gue naikin lagi tapi kayaknya nggak usah lah. Udah bagus banget. Nah lu lihat tuh naik torque Oh 100 75 Nm. Ya, just kita ketarik. Jadi udah kelar dilakuin remap custom tune-nya, dan yang di tune ternyata hanya ECU-nya aja, untuk TCU-nya nggak diapa-apain. Sebenarnya custom tune-nya itu untuk di comfort mode, sport mode, dan sport plus mode itu nggak ada perubahan sebenarnya, karena perbedaan mode itu supaya beda shifting point aja RPM-nya, jadi bisa lebih ditahan lebih di atas kalau untuk sport plus mode, sama throttle response aja sih. Tapi untuk tenaga mesin harusnya di semua mode sama. Jadi awalnya itu dilakuin dyno untuk baseline 2 kali dengan kondisi downpipe aja yang udah diganti, air filter masih bawaan OEM pabrik, belum diganti sama yang air filter replacement si Ponta, dan itu dapat di 150 wheel horsepower. Kemudian dilakuin yang kedua, mungkin mesinnya udah lebih panas, dapat 160 wheel horsepower. Nah setelah itu dilakuin pergantian air filter si Mota, itu dapatnya masih sama di peak horsepower-nya itu dapat di sekitar 160 horsepower juga, hampir dekat situ, tapi di rentang 2000-an lebih sampai 3000-an itu ada gain yang signifikan habis air filternya diganti. Nah, habis dilakuin custom tune-nya sama Kodafin, dilakuin lagi tuh dyno. Yang terakhir itu kalau dibanding baseline yang kedua ya, tes yang kedua 160 wheel horsepower, itu dapat 188 wheel horsepower di peaknya. Bukan cuman masalah di peaknya doang, gain di sekitar RPM 2000 ke atas, 2500 sampai 3000, itu gainnya gede banget. Gue udah ngelakuin testing semalam, udah ngelakuin testing 0 sampai 100 juga aman. Gue udah bawa sekitar ya adalah 100 km lebih, juga aman sampai siang ini gitu. Abis ini gue bakal kasih denger perbedaan cuman pakai downpipe sama udah di remap dan ganti air filter replacement. Itu gue juga bakal kasih tonton perbedaan 0 sampai 100-nya ada kenaikan hampir 1 detik lebih menurut gue. Dan ini sebenarnya masih tune-nya itu masih safe untuk round 95. Oke, thank you guys. See you on the next video. Bye bye.